Saya bisa katakan Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan menghadapi banjir jilid kedua. Salah satunya adalah Jakarta dan kota lain juga Bekasi. Ini banyak pertanyaan dan polemik karena ditanyakan apakah memang tanpa persiapan ketika malam tahun baru atau pada awal di tahun 2020 sudah terjadi banjir yang juga sama parahnya. Seperti apa jawabannya dan bagaimana hasil evaluasi kerja awal setelah banjir jilid 2 di Jakarta dan Bekasi dan sekitarnya juga terjadi. Kita tanyakan. Nggak nyuri-nyuri Pak Anies. Ya, apa bakal gimana? Selamat ya Pak groundbreaking-nya. Congratulations groundbreaking-nya. Beneran. Akhirnya kayak mau apa nih udah tahu banget hafal aku. Susah susah dapat waktu Pak Anies sih Pak. Jadi kita minta sedikit ya Pak ya. Oke, Pak Anies. Mantap, biar di sini aja. Iya. Iya. Oke, ke kanan. Permisi Mas. Iya. 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 Biar di depan aja gitu. Oke. Pak Anies. Pembuatan Pemprov penyebabnya itu. Dirapin. Abang-abang media kita Iya, jadi dari pagi, sebenarnya dari malam kita itu terus di lapangan bersama dengan warga karena tak sampai dengan tadi pagi itu masih banyak genangan-genangan. Jadi saya memang berada di lapangan terus. Karena itu saya sampaikan pada semua, izinkan saya bekerja bersama rakyat dulu sekarang nih, bersama warga. Pembahasan mengenai banjir dan lain-lain kita lakukan sesudah warga bisa kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Dan alhamdulillah sore ini sudah bisa dibilang sore ini 100% surut. Jadi kemarin tanggal 25 Februari ada 294 RW yang tergenang. Di tanggal 26 jam 3 sore tadi itu bisa dibilang 100%, ada 4 titik yang dalam proses penyurutan. Mungkin jam ini sudah surut karena surutnya cepat. Sampai dengan jam 3 tadi ada 5 lokasi jam 3, tapi proses penyurutannya cepat, jadi insya Allah malam hari ini sudah tuntas. Jadi tadi saya bersama dengan pemerintah jajaran berkoordinasi di lokasi-lokasi yang tadi masih ada genangan. Alhamdulillah, insya Allah tuntas. Selain pengecekan ke lapangan, apalagi yang dilakukan DKI untuk mengatasi? Bukan hanya pengecekan lapangan. Kan pengecekan lapangan itu adalah satu, memastikan bahwa kebutuhan logistik dari masyarakat itu terpenuhi. Kemudian yang kedua, pos-pos kesehatan melayani semua kebutuhan. Lalu yang ketiga, tidak ada hambatan di sistem drainase sehingga proses penyurutan air itu bisa berjalan tanpa hambatan. Pos-pos sendiri itu masih tetap berfungsi. Mengapa? Karena warga masih bolak-balik antara rumah dan pos. Ini berbeda kalau pengungsian gempa bumi misalnya, maka warga ya memang harus menetap karena rumahnya tidak bisa digunakan. Kalau ini proses pembersihan sehingga warga masih bolak-balik. Jadi itu contohnya. Kemudian tadi malam kita mengeringkan semua jalur-jalur utama. Karena itu tadi pagi semua jalur utama itu sudah bebas dari air karena genangan. Baik itu underpass ataupun jalan-jalan utama lainnya, semuanya dikerjakan. Jadi
ini tuh non-stop. Langkah Alhamdulillah. pencegahan untuk banjir selanjutnya Saya apa, Pak? ya saya tadi ke Waduk Rio, saya tadi ke kawasan Pulau Mas, ke beberapa tempat tadi pagi. Langkah pencegahan selanjutnya Dah, seperti apa, cukup Pak? soal itu. Sekian banyak kritik Anies. Anies tadi sekian banyak titik tadi yang Bapak sudah sempat lihat. Hasilnya faktor penyebab yang besar adalah sampahkah atau aliran yang tertutup. Pak, soal kepala BP. Tiap tempat beda-beda. Tiap tempat beda-beda. Tadi Iya ada dong. beberapa foto Pak Anies memang datang ke titik-titik yang ada banyak sampahnya, tapi beda-beda nggak bisa sama. Beda-beda, sama, beda-beda. Misalnya dulu, Iya. Halim Perdana Kusuma banjir, jelasinnya gimana tuh? Nah, kemarin kan tol Contoh. Jakarta Cikampek juga kemudian kita lihat Persis. Nah, Jadi makanya gini dah, jangan gini ngobrolnya, nggak akan bisa. Kepala BPBD mundur jadi penanganan banjir seperti apa? Kepala BPBD Oh, ada PLT-nya. Jadi Pak Sabdo namanya. Beliau kepala salah satu kepala bidang dan beliau yang sekarang memimpin. Nggak terganggu Pak untuk penanganan Enggak, banjir? sama sekali enggak. Pak sempat beredar Pak beberapa video yang mungkin beberapa video yang dikatakan sabotase itu Pak, Bapak sempat udah cek belum? Itu seperti apa? Apakah Sabotase apa tuh? video yang beredar yang kemudian menaruhkan karung pasir dan lain Oh Bapak sempat enggak, cek? itu bukan saluran air. Oke. Kan udah ada klarifikasinya Iya. juga. Nah dari beberapa waktu sudah ada penjelasannya, tapi kemudian apakah pada saat hujan, Gini, pada saat hujan pada itu saat Ya. gini, yang penting sekali pada saat situasi hujan seperti ini, mari kita konsentrasi untuk penanganan korban. Oke. Yang kedua, cross check informasi sebelum disebarkan, Oke. karena Mbak Balkis lihat sendiri kan, Ya betul. kemudian menimbulkan potensi kesalahpengertianan. Pemprov mau klarifikasi nggak Pak? Karena kan Udah, beberapa kan? sudah cukup. Kalau dipanggil lagi Nah, Pak Icu, Pak. kasih ya. Pak, jadi siap ya Pak ya, Prakicu 3 hari ke depan. Makasih Pak. Ya. Oke, kita sudah tanya ke Pak Gubernur. Memang yang dikatakan adalah beberapa titik dievaluasi selama 24 jam ke depan. Sayangnya evaluasi awal dari penyebab banjir besar yang memang dikatakan sejauh ini lokal, itu belum bisa dilihat evaluasi lanjutannya. Tapi dari titik-titik yang sudah didatangi inspeksi oleh Pak Gubernur, inilah posisi yang diprioritaskan tetap kepada para korban. Kita belum tahu sebenarnya solusi jitu apa yang akan dikebut oleh Gubernur, mengingat prakicu atau perakiraan cuaca yang ekstrim masih akan ada sampai mungkin awal dari bulan Maret. Kita akan temukan fakta berikutnya. Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang juga terdampak banjir untuk kesekian kalinya di tahun 2020 ini, setelah di tahun baru juga sudah merasakan banjir yang cukup parah. Kita mau lihat bagaimana sebenarnya warga juga menghadapi banjir yang sampai saat ini belum bisa terprediksi bagaimana fluktuasinya dan kesiapsiagaannya yang dilakukan oleh warga. Assalamualaikum. Iya, Kita dari TV One, Balkis dari program Fakta. Iya, Namanya Mbak. siapa Mbak? dengan Rika, Mbak. Mbak Rika ya? Iya, Mbak Rika, Iya. Ini kita ada di jalan jalan Palembang. dari Palembang. Sering banjir nggak sebenarnya sebelumnya? Sebelumnya tuh banjirnya mungkin pas di tahun berapa ya, yang tahun 2012. 12, oke. Mbak Lalu Balkis. kemudian, iya nggak apa-apa. Lalu kemudian Kemudian yang baru kemarin nih, Ya. tanggal 26 Februari ya. 25, 26. 25, Berarti sudah 2 kali ya Ya, di tahun ini 2 kali. Ini sampai masuk ke dalam. masuk ke dalam ini. Iya. Kan saya udah naik ini nih berapa tangga ya? Sampai 1, 2 Ini masih masuk ke dalam masih juga? masuk ke dalam. Jadi kalau di jalan berapa? Di jalan itu kalau di sini sih masih sepaha ya. Cuman Iya. kalau yang untuk di daerah sananya itu udah sampai sepinggang. Sepinggang Orang dewasa, betul. Yang dirasakan sekarang udah mulai gerah dengan tidak terprediksinya banjir di Bekasi, Jawa Barat ini, atau seperti apa Mbak Rika? Lebih tepatnya lebih was-was ya. Karena kan kalau misalkan tiba-tiba kita lagi pergi terus Ya. turun hujan, Ya. itu lebih was-was karena nggak ada yang ini juga kan, nggak ada yang mantau rumah gitu. Waktu pas yang 2012 sih sempat banjir, tapi itu airnya surutnya cepet. Kalau saya bisa bilang karena sampah juga nggak, atau mungkin enggak tuh memang pure air dan lumpur misalnya, dan Kalau- sedimen lain ya, Oke. material lain. Kalau waktu yang 2000, yang tahun Iya. baru kemarin, tanahnya kan kayak tanah merah. Mungkin karena pembangunan itu kali ya, pembangunan rel kereta cepat sama pembangunan tol di, mungkin Mbak Balkis kalau Iya. bisa lewat ke arah Jati Bening, bisa lihat itu.
Cuman ya apa sih, sampahnya kalau aku lihat juga nggak begitu banyak kok Mbak Oke, Balkis. jadi bukan karena sama kalau dilihat. Bukan, kalau menurut Tapi aku. memang airnya volumenya besar saja ya. Betul. Pesannya apa kira-kira? Punya solusi nggak sebagai warga yang tahu betul mungkin seluk-beluknya perumahan dan mungkin wilayah sendiri apa? Iya, maksudnya solusinya? mungkin mau ini aja sih, di apa namanya, untuk drainasenya, Oke. aliran saluran airnya agar bisa diperbaikin. Jadi mau gimana banjir tapi maksudnya airnya cepat surut gitu loh. Oke, saya mau coba ke Pak RW ya, Boleh? Mbak Rika. Terima kasih Mbak Rika Iya. ya, sudah ngobrol sama kita ya. Iya, sama-sama. Makasih. Ikuti saya dengan Mbak Rika. Pak Balkis, tadi diantar sama Mbak Rika nih. Ini Pak siapa namanya Pak? Pak Darmanto. Darmanto nama saya. RW, Ketua RW Ketua RW 05, Kelurahan Jagamulya. di Jakamulya. Itu kan salah satu yang juga jadi terimbas banjir ya. Kalau saya bisa tanya juga Pak, ini kan berpengaruh nggak, ini sebagai warga Bekasi juga ya, berpengaruh nggak ada pembangunan di sekitar? Karena kan mau nggak mau juga semua lahan semakin terpakai. Ya. Kalau yang besar menurut saya tadi itu ya. Ya. Kalau sekarang ini yang dekat Yang sini. paling dekat apa Ya, Pak yang dirasakan? dekat sini kan sekarang ada tol ini ya. Tol ini udah dari dulu. Yang tambahan adalah kereta cepat LRT ya, ada. Terus yang terakhir ini adalah yang kereta cepat itu ya, Iya. apa, KCIC. KCIC, lalu kemudian? Sini ya memang ada tambahan rumah-rumah ada ya, perumahan-perumahan baru. Oke. Dan itu pasti juga kontribusinya ada ya, meskipun besarnya berapa persen saya Baik. nggak cukup. Nah, solusi Pak, ini kan untuk warga juga, ya. mengingat semua lahan sudah termakan gitu ya, oleh bukan hanya klaster perumahan lama, perumahan baru, belum pembangunan infrastruktur, terus kemudian juga mungkin apartemen-apartemen di sekitar. Nah, solusinya atau mungkin harapannya juga dari Bapak sebagai Ketua RW, gimana sih supaya paling tidak menambah, tidak merusak, dan kemudian semakin memperparah keadaan permukaan tanah yang ada di Bekasi misalnya? Ya, jadi memang sebetulnya gini ya, itu kalau dilihat tadi itu pembangunan perumahan tadi itu kan ada rawa sebetulnya di atas ini tuh. Nah itu sebetulnya bisa saja itu kalau misalnya itu dibikin apa kayak bendungan yang lebih permanen sehingga dia bisa nampung gitu ya. Oke. Nah, di situ itu ada sebetulnya. Kalau nggak salah juga pemerintah daerah pernah membuat rencana itu. Hanya sekarang ini memang belum terrealisir ya. Tetapi kemarin waktu kita ketemu rapat di kelurahan itu juga mesti singgung-singgung. Memang ini kayaknya mau dalam waktu dekat ini mau direalisasikan. Gitu Apa ya. Pak, bendungan? Ya. Pak Darmanto terima kasih. Pak Ate terima kasih juga ya Pak ya. Kita lihat mudah-mudahan ada solusi gitu juga yang bisa dirasakan oleh warga, karena memang bukan hanya Jakarta saja sebagai provinsi tapi juga Bekasi sebagai kota yang merasakan juga imbas cukup besarnya sejak Januari sampai ke jilid 2 ini di bulan Februari. Kita akan temukan fakta